Baik, di sini saya akan menjelas hadis yang pertama, yaitu hadis tentang menuntut ilmu, di mana berbunyi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yang mana artinya ialah menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, adapun penjelasannya, hadis ini menegaskan bahwa menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, di mana Islam memandang ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang sangat penting dan bernilai tinggi, di mana menuntut ilmu bukan hanya untuk mendapatkan pengetahuan, tetapi juga untuk meningkatkan keimanan, memahami agama, dan menjalankan kehidupan dengan lebih baik. Di mana hadis ini mendorong setiap muslim untuk aktif mencari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Ilmu agama membantu kita untuk memahami ajaran Islam dan menjalankan hidup sesuai dengan syariat. Dan ilmu dunia bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup kita dan membantu kita dalam beribadah dan bertakwa, ataupun membantu kita dalam bersosialisasi kepada masyarakat, sesama teman, maupun orang yang lebih tua maupun yang lebih muda daripada kita. Baik, adapun hadis kedua yaitu hadis tentang menghormati guru, di mana hadis tersebut berbunyi laisa minna man lam yukrim syaikhana walam yarham saghirana walam ya'rif haqqal alimi, rawahul at-Tirmizi, yang artinya bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak seorang ulama. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, di mana penjelasan hadis ini merupakan salah satu hadis yang sangat penting dalam Islam, karena menegaskan betapa pentingnya kita menghormati guru kita dan menempatkan mereka pada posisi yang terhormat dalam masyarakat. Di mana hadis ini juga mengandung beberapa makna. Yang pertama itu ialah keutamaan guru, di mana hadis ini menekankan bahwa menghormati guru merupakan bagian yang terpenting dari ajaran Islam, di mana guru dianggap sebagai orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat, sehingga mereka pantas mendapatkan penghormatan dan penghargaan. Nah, yang kedua ialah tidak termasuk golongan muslim. Artinya, hadis ini secara tegas menyatakan bahwa orang yang tidak menghormati guru tidak termasuk golongan muslim. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya Islam memandang soal menghormati guru. Nah, yang ketiga ialah 3 kriteria akhlak mulia, di mana hadis ini menyebutkan 3 kriteria akhlak mulia yang harus dimiliki oleh seorang muslim, ialah menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan mengetahui hak seorang ulama. Ketiga kriteria ini saling berkaitan dan menunjukkan pentingnya sikap hormat dan kasih sayang dalam kehidupan bermasyarakat. Penghormatan terhadap guru dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, yang dimana menghormati dengan perilaku, artinya kita bersifat sopan dan santun kepada guru, mendengarkan dengan seksama saat guru mengajar, tidak berbicara dengan kasar atau tidak sopan, dan menjalankan perintah guru selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan seperti yang kita alami sekarang ini, banyak anak yang bermain game ketika guru sedang menjelaskan dan menggunakan bahasa yang santun dan tidak mencela guru atau menghina guru. Nah, yang kedua ialah menghormati dengan cara mendoakan, di mana mendoakan kebaikan untuk guru, memohon agar Allah memberikan pahala atau jasa guru, dan mendoakan agar guru senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugasnya. Nah, yang ketiga ialah menghormati dengan perbuatan, di mana menghormati dengan perbuatan yaitu contohnya ialah membantu guru dalam menjalankan tugasnya, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, dan berusaha untuk menjadi murid yang berakhlak baik dan berakhlak mulia. Baik, hadis selanjutnya ialah hadis tentang menghormati orang tua, di mana menghormati orang tua itu salah satunya ialah mendoakan orang tua yang telah meninggal, di mana hadis berbunyi idza matal insanu qata'a anhu amaluhu illa min salasatin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lahu, rawahul Muslim. Di mana
hadis ini yang artinya apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Yang pertama itu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, penjelasannya, hadis ini menunjukkan bahwa meskipun orang tua yang telah meninggal, kita masih dapat berbakti kepada mereka dengan cara mendoakan mereka, di mana doa anak yang soleh untuk kedua orang tuanya merupakan bentuk bakti yang besar dan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Di mana hadis ini menunjukkan bahwa hubungan antara anak dan orang tua tidak terputus meskipun salah satu dari mereka telah meninggal. Hadis ini bisa diterapkan dalam kehidupan. Yang pertama itu mendoakan orang tua, di mana kita sangat dianjurkan untuk mendoakan orang tua kita dengan mendoakan yang baik. Yang kedua ialah menjalankan amanah, artinya jika orang tua kita telah meninggal, kita terus berusaha untuk menjalankan amanah mereka, seperti memenuhi janji mereka dan menjaga hubungan baik dengan keluarga. Yang selanjutnya ialah meneladani akhlak baik. Kita juga dapat berbakti kepada orang tua kita dengan meneladani akhlak baik mereka dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hadis-hadis tentang memberikan panduan yang relevan dan berharga dalam menghadapi tantangan dan permasalahan pendidikan anak di usia dini di era modern ini. Yang pertama itu ialah dengan cara menumbuhkan rasa cinta ilmu, di mana hadis berbunyi barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Di mana hadis ini menekankan pentingnya menumbuhkan rasa cinta ilmu sejak dini. Dalam era modern, anak-anak dihadapkan pada berbagai informasi dan teknologi yang dapat mengalihkan perhatian mereka dari belajar. Hadis ini mengingatkan kita untuk menanamkan nilai bahwa menuntut ilmu itu adalah jalan menuju surga dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ialah membangun pondasi Allah yang kokoh. Artinya membangun pondasi akhlak yang kokoh, di mana hadis berbunyi setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci, kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebagainya. Binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna, apakah kalian melihat ada cacat padanya? Hadis riwayat Bukhari, di mana menekankan pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter anak usia dini. Dalam era modern, anak-anak terpapar berbagai pengaruh negatif seperti media sosial dan konten yang tidak pantas, bermain game sampai terlewat waktu ataupun bermain TikTok untuk anak-anak di bawah usia dini. Nah, di mana hadis ini menekankan kita untuk membangun fondasi akhlak yang kuat pada anak usia dini agar mereka dapat menghadapi pengaruh negatif tersebut dengan bijak, dan kita sebagai orang tua mampu mengarahkannya kepada hal yang baik. Selanjutnya ialah tantangan anak usia dini di era modern. Yang pertama itu ialah keterbatasan akses, artinya akses pendidikan yang terbatas. Yang kedua ialah keterbatasan sumber daya, di mana fasilitas dan sarana belajar yang tidak memadai, seperti bangunan ataupun peralatan buku maupun alat tulis dan materi pembelajaran juga menjadi hambatan dalam memberikan pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga ialah kualifikasi guru, di mana dibutuhkan pendidik yang memiliki pemahaman mendalam tentang perkembangan usia dini, di mana pendidik tersebut mampu memahami apa yang dibutuhkan oleh siswa tersebut, seperti memberikan perhatian ataupun kasih sayang kepada anak tersebut. Adapun solusi dan panduan, yang pertama itu ialah meningkatkan akses pendidikan, upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama itu di daerah terpencil yang kurang sarana maupun prasarana. Yang kedua ialah meningkatkan kualitas pendidikan, di mana peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan sarana belajar tadi yang memadai, meningkatkan kualifikasi guru dan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini. Di mana dapat disimpulkan bahwa tentang hadis tentang pendidikan memberikan panduan yang sangat berharga dalam menghadapi tantangan dan permasalahan pendidikan anak usia dini di era modern. Hadis-hadis tersebut mengingatkan kita untuk menumbuhkan rasa cinta ilmu, membangun karakter yang kuat, memberikan pendidikan yang komprehensif, memilih pendidik yang teladan, dan memprioritaskan pendidikan yang berkualitas dengan menanamkan nilai-nilai luhur yang terkandung
dalam hadis-hadis tersebut kita dapat membangun penerus generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Baik, pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana cara kita mengintegrasikan nilai-nilai hadis ke dalam kurikulum pendidikan yang ada. Nah, adapun cara-caranya ialah memasukkan nilai-nilai hadis ke dalam materi pelajaran, di mana contohnya ialah pendidikan agama. Adapun mata pelajaran umum, di mana nilai-nilai hadis dapat diterapkan ke dalam mata pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, sejarah maupun kewarganegaraan. Misalnya dalam pelajaran bahasa Indonesia, hadis tentang pentingnya berkata baik dan santun dapat dikaitkan dengan materi tentang etika berkomunikasi. Yang selanjutnya ialah membuat modul pembelajaran berbasis hadis, di mana pengembangan modul pembelajaran yang berisi materi pembelajaran yang dipadukan dengan nilai-nilai hadis dapat dikembangkan melalui modul di mana dapat membuat contoh penerapan nilai-nilai hadis dalam kehidupan sehari-hari. Di mana yang selanjutnya ialah dengan cara pemanfaatan teknologi, di mana modul pembelajaran berbasis hadis dapat dibuat dalam bentuk digital seperti e-book, video ataupun animasi untuk mempermudah akses dan pemahaman siswa. Di mana upaya selanjutnya ialah membangun budaya sekolah yang islami, di mana penerapan nilai-nilai hadis ataupun menerapkan nilai-nilai hadis dalam kehidupan sehari-hari, baik seperti tata tertib, cara berpakaian ataupun bahasa yang digunakan dalam mendidik seorang anak murid. Yang selanjutnya ialah membangun ataupun mengadakan kegiatan keagamaan, di mana kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, pengajian, dan memperingati hari besar Islam dapat dilakukan secara rutin guna untuk menanamkan nilai-nilai Islam pada siswa. Yang selanjutnya ialah dengan cara pembentukan karakter, di mana membentuk karakter yang berbasis hadis dapat dilakukan untuk membantu siswa dalam mengembangkan akhlak mulia. Yang selanjutnya ialah meningkatkan peran guru sebagai teladan, di mana guru dapat menjadikan teladan ataupun contoh yang baik, menanamkan nilai-nilai hadis ataupun perilaku yang berkenaan dengan hadis atau berbuat baik, berkata santun ataupun patuh terhadap orang yang lebih tua. Yang selanjutnya ialah kerjasama dengan orang tua, artinya komunikasi atau kerjasama erat antara guru dan orang tua juga sangat penting untuk membangun fondasi pendidikan yang kuat bagi anak-anak.